Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini obrolan pertama kita tentang sosiologi. Kita akan membicarakan tentang apa itu sebetulnya sosiologi. Apa sebetulnya yang dipelajari oleh sosiologi? Bagaimana sosiologi melihat realitas misalnya. Nah, selama ini kalau orang belajar sosiologi itu orang mengasumsikan bahwa kalau mau belajar sosiologi itu Anda harus baca buku yang tebal-tebal, itu pengantar sosiologi yang 600-an halaman, 700 halaman, bahkan 1000 halaman. Anda harus baca tulisan-tulisan jurnal yang macam-macam, yang banyak, itu yang bahasanya susah dipahami dan membosankan. Nah, Pak, benar belajar sosiologi harus seperti itu. Bagaimana kalau kemudian ada cara yang lebih menyenangkan untuk belajar sosiologi? Misal belajar sosiologi, belajar memahami sosiologi dari sepotong ayam goreng misalnya. Nah, itu kan menyenangkan gitu. Belajar sosiologi sambil merasakan kriuk-kriuknya ayam goreng gitu. Itu menyenangkan. Semua orang suka ayam goreng gitu. Upin Ipin aja suka kok, apalagi kita gitu. Nah, ini uh, orang mungkin menanyakan, orang mungkin mempertanyakan, ngapain juga bicara tentang hal yang remeh-temeh seperti ayam goreng gitu. Apa enggak ada kerjaan yang jauh lebih menarik, jauh lebih penting daripada mendiskusikan, daripada ngobrolkan hal yang remeh-temeh semacam ayam goreng. Wong tiap hari kita melihat orang beli ayam goreng kok. Lalu apa menariknya? Apa menariknya dari membeli ayam goreng itu, apa menariknya? Nah, itu yang yang barangkali akan dipertanyakan orang ketika melihat bahwa sosiologi rupanya tertarik dengan kajian. Sosiologi rupanya tertarik untuk mengkaji apa yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi mempelajari, dia tertarik dengan kajian terhadap hal-hal yang selama ini dianggap wajar. Orang jual ayam goreng ada di mana-mana kok. Di pinggir-pinggir jalan itu orang jual ayam goreng kriuk yang kemudian semua orang menyebutnya dengan Kentucky gitu. Beli ayam goreng Kentucky, padahal itu ayam goreng pakai rombong, itu bukan di gedung yang ada tulisannya KFC besar mewah gitu. Nah, ini ayam goreng yang dijual di pinggir jalan, ayam goreng kriuk itu, lalu kemudian semua orang menyebutnya dengan ayam goreng Kentucky. Nah, itu kan biasa saja tuh, enggak ada hal yang menarik. Apa menariknya orang beli ayam goreng di pinggir jalan, orang jualan ayam goreng di pinggir jalan, mencari uang dengan cara jualan ayam goreng. Lalu apa hal yang menarik itu? Nah, di situ persisnya kajian sosiologi menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena sosiologi mencoba untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi orang atas hal-hal yang selama ini dianggap wajar. Sosiologi misalnya akan mencoba untuk mulai bertanya, apa benar urusan mengkonsumsi, urusan makan ayam goreng ini sekedar urusan lidah? Apa benar orang pergi ke KFC, orang pergi ke McD dan membeli hamburger, membeli sepotong ayam goreng, itu sekedar karena dia suka dengan rasa ayam goreng, rasa hamburger yang ditawarkan oleh McD itu? Apa sekedar urusan itu? Apa sekedar urusan rasa itu? Nah, kalau sudah mulai masuk ke ranah ini, lalu sosiologi menjadi menarik, dan itulah yang kemudian disebut dengan aha moment dari sosiologi. Orang mulai menemukan keasikan belajar sosiologi. Sosiologi misalnya akan mulai mencoba untuk menjelaskan bahwa urusan makan di KFC, di McD itu sebetulnya bukan sekedar urusan rasa, tetapi ada status sosial yang ingin dikejar di sana. Ya, kalau sekedar urusan rasa, banyak ayam goreng yang jauh lebih nikmat daripada KFC misalnya.
daripada McD misalnya, ayam goreng bikinan emak kita misalnya, itu jauh lebih nikmat itu. Tetapi lalu kenapa kemudian orang rela merogoh kocek dalam-dalam membeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga seharusnya, daripada ayam goreng itu seharusnya. Anda mestinya Anda harus mengeluarkan uang sebanyak itu kok. Tetapi kan orang kemudian rela mengeluarkan uang sebanyak itu demi merasakan ayam goreng yang sebetulnya kalau mau dipikir-pikir dari sisi rasa, itu Anda tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk merasakannya. Kenapa? Karena sebetulnya yang jauh lebih penting daripada sekedar rasa adalah sensasi berada di kelas tertentu, sensasi berada di satu kelas yang Anda ingin mengidentifikasikan diri Anda. Anda ingin menjadi bagian dari orang-orang modern, Anda ingin menjadi bagian dari masyarakat kelas atas. Ada yang menarik misalnya, di saat dulu saya kuliah di Jogja, itu di apa namanya, di dekat UIN atau dulu IAIN, itu ada pertigaan, apa itu, pertigaan apa perempatan itu ya, karena ada jalan kecil yang, tapi ya pertigaan lah, bukan perempatan. Nah, di seberang jalan pertigaan, seberang jalan dari IAIN, dari UIN itu ada sebuah gedung yang di sana dijual ayam goreng, itu KFC, milik KFC. Ya ada tulisannya KFC gitu kan. Saya tidak pernah masuk ke sana, saya termasuk mahasiswa yang tidak beruang. Nah, yang menarik adalah saya beberapa kali melihat ada anak-anak jalanan yang tiap hari ngamen di pertigaan itu, yang kemudian menyempatkan diri untuk membeli ayam goreng di Kentucky. Jadi uang yang didapatkan dari hasil ngamen itu, yang susah payah mereka dapatkan dari hasil ngamen di bawah terik matahari yang apa namanya, yang panas itu, lalu kemudian mereka belanjakan untuk membeli sepotong ayam goreng yang mahal. Nah, kenapa seperti itu misalnya? Ini menarik. Kenapa enggak kemudian misalnya dibelanjakan untuk hal lain yang lebih penting lah. Wong mereka orang enggak punya kok, mereka hidup di jalanan. Ada hal lain yang bisa mereka beli yang jauh lebih penting daripada sekedar mengkonsumsi ayam goreng yang rasanya ya seperti itulah. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu jawabannya adalah sosiologi kemudian memberi jawaban bahwa orang punya keinginan untuk merasakan sensasi berada di kelas yang berbeda. Menjadi kelas bawah itu bukan sesuatu yang menarik, bukan pilihan. Orang sebisa mungkin kalau bisa dia tidak mau dong berada di kelas bawah, dia maunya berada di kelas atas. Nah, ketika misalnya ada anak-anak jalanan yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan dari pemberian orang, mengamen di pinggir jalan, lalu kemudian membelanjakan sebagian dari uangnya atau bahkan mungkin keseluruhan uang hasil ngamennya itu di Kentucky, pada saat itu sebetulnya ada sensasi berada di kelas yang berbeda. Dia merasakan sensasi berada di kelas yang berbeda yang dia bisa ceritakan pada teman-temannya. Wah, ayam goreng Kentucky itu begini gitu. Dia pada saat dia bercerita dia sudah bisa membeli ayam goreng Kentucky, dia merasa di kelas yang berbeda. Dia tidak lagi merasa menjadi anak jalanan. Dia tidak merasa menjadi anak yang tidak punya rumah, yang rumahnya hanya terbuat dari apa namanya, bambu dan lain-lain itu. Nah, itu menariknya sosiologi. Jadi sosiologi mulai menjadi menarik ketika dia mulai mempertanyakan asumsi-asumsi orang terhadap segala sesuatu yang selama ini dianggap wajar. Jadi sosiologi mencoba untuk melihat hal-hal unik, hal-hal menarik, hal-hal yang selama ini kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari, tapi lalu kemudian dilihat dengan cara baru, dengan cara yang menarik. Ada banyak hal yang setiap hari terjadi di sekitar kita, yang sering kita saksikan di sekitar kita, mau kita saksikan di televisi atau di mana itu ya. Nah, sosiologi mencoba untuk melihatnya dengan cara baru, dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Misalnya gini, ada di sosiologi itu ada konsep
yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, namanya distinction. Kalau dalam bahasa Prancis, konon katanya bahasa Prancis itu membacanya distinction. Saya cuma niru saja karena saya tidak bisa bahasa Prancis. Itu distinction. Nah, apa itu distinction? Distinction itu melakukan sesuatu, melakukan tindakan-tindakan untuk membedakan diri dari orang lain, membedakan diri dari orang yang berada di kelompok yang berbeda. Nah, itu distinction. Misal apa? Misal hal yang sehari-hari kita saksikan, misalnya di contoh apa ya? Contoh penggunaan bahasa misalnya. Kadang-kadang orang sengaja menyebut dengan bahasa yang salah, dengan pengucapan yang salah, demi untuk menciptakan citra tertentu pada dirinya. Dia tahu sebetulnya itu salah, tapi dia sengaja mengucapkan itu biar ada sebuah citra tertentu yang melekat di dalam dirinya yang berbeda dengan orang lain. Misalnya kesukaan sebagian pejabat untuk ngomong ken gitu ya. Saya jelaskan gitu. Saya sudah menginstruksikan gitu. itu tahu bahwa si pejabat itu tahu bahwa yang benar itu bukan ken tapi kan, cuma dia sengaja mengucapkan itu biar orang tahu bahwa dia ini pejabat itu. Kalau orang biasa ngomong ken gitu kan tidak menarik, tapi kalau pejabat ngomong ken itu kan jadi wah, ini pejabat yang punya power gitu. Atau hal-hal lain misalnya hal-hal lain yang kemudian orang mengucapkannya biar orang tahu bahwa dia ini berada di kelas yang berbeda, memiliki status yang berbeda. Ketika orang dengan senangnya memberi tagar-tagar tertentu, misalnya pada gambarnya di Instagram ada kata-kata tertentu yang cuma dia sendiri yang tahu gitu. ada kata misalnya lead post itu ya kalau sampai sudah bisa buat posting gambar gitu, di bawahnya tulisannya lead post, itu berarti Anda sudah menjadi bagian sah dari komunitas orang-orang narsis di Instagram gitu. Ya, karena tidak semua orang tahu gitu. Yang tahu itu cuma orang-orang seperti Anda yang sudah luar biasa ahli memakai media sosial. Anda bagian sah dari masyarakat modern, Anda bagian sah dari masyarakat yang melek teknologi. Nah, kira-kira begitu. Itu citra yang ingin ditampilkan. Jadi cara orang mengucapkan kata-kata tertentu itu seringkali menunjukkan kelasnya. Misalnya yang saya ucapkan tadi itu kata. Kalau misalnya ada orang yang menjelaskan teori sosial misalnya, yang tadi itu yang Bourdieu dari distinction tadi itu. Kalau cuma bisa ngomong distinction seperti saya itu, wah itu kelas bawah itu, orang cuma meniru-niru orang lain saja gitu. Tapi kalau misalnya Anda bisa ngomong distinction itu, menjelaskan teori Pierre Bourdieu dengan menyebut kata distinction dengan fasihnya gitu. Itu beda lagi kelas Anda. Ya kenapa? Karena itu artinya Anda adalah seorang pemikir, seorang sosiolog, seorang filosof yang punya akses terhadap sumber-sumber bacaan primer gitu. Sumber-sumber bacaan primer Anda membaca Bourdieu itu tidak dari terjemahan. Ya, seperti saya yang bahkan terjemahan juga enggak, itu cuma mendengarkan orang ngomong tentang Bourdieu gitu. Kalau Anda bisa ngomong distinction itu berarti Anda belajar, Anda membaca sumber-sumber primer tentang Bourdieu yang ditulis oleh Bourdieu sendiri dalam bahasa Prancis, dan itu membuat Anda menjadi seorang sosiolog yang kelasnya beda dengan sosiolog tidak jelas seperti saya gitu. Itu yang membuat sosiologi itu menjadi menarik ketika sosiologi mulai mempertanyakan ulang secara radikal apa yang selama ini dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyebutnya sebagai debunking motif. Jadi kecenderungan seorang sosiolog untuk membongkar dan membuka selubung realitas sosial yang ia pelajari. Jadi realitas sosial itu punya
layer-layer, ada lapisan-lapisan realitas sosial, ada lapisan yang sehari-hari kita lihat, yang dilihat mudah kita saksikan sehari-hari secara apa namanya, secara fisikal misalnya. Tapi ada realitas-realitas yang tidak mudah dilihat, realitas yang tersembunyi, kepentingan-kepentingan tersembunyi. Ada motif-motif tersembunyi dari individu atau golongan atau kelas-kelas sosial tertentu di balik semua tindakan yang dilakukan. Nah, sosiolog punya kepentingan untuk membongkar itu semua, untuk membuka selubung realitas sosial yang semula tersembunyi. Seperti tadi misalnya, orang mengkonsumsi ayam goreng di Kentucky misalnya, atau di McD misalnya, beli hamburger di McD misalnya. Nah, ini adalah aktivitas yang biasa disebut dengan conspicuous consumption. Apa? Macamnya apa? Angel loh macamnya. Ini karena kelasnya beda tadi itu. Ini kelas tidak jelas ini. Yang ngomong ini kelas tidak jelas. Jadi baca bahasa Inggris saja tidak becus itu. Conspicuous consumption ini merujuk pada perilaku mengkonsumsi barang-barang dengan cara yang mencolok, dengan cara yang berbeda dari orang-orang lain. Kalau orang lain sudah merasa nikmat makan ayam goreng di apa namanya, di warung-warung sederhana, enggak, kita beda gitu. Saya beda, saya maunya mengkonsumsi ayam goreng di tempat-tempat yang hanya orang-orang seperti saya saja yang bisa beli. Hanya orang-orang berduit saja yang bisa beli. Kalau orang misalnya hanya mengkonsumsi nasi biasa, saya enggak mau, saya begitu. Saya maunya kalau sarapan itu pakai pizza misalnya. Bener tak sarapan itu pakai pizza? Atau jangan-jangan pizza itu enggak pernah dipakai sarapan? Enggak tahu lah saya enggak, bukan pengkonsumsi pizza itu. Saya suatu saat saya pernah, ya karena ada satu acara tertentu gitu, lalu kemudian kita diajak makan ke Pizza Hut itu, kita pesen pizza itu. Dan begitu pertama kali saya menggigit pizza itu, saya benar-benar tidak habis pikir bagaimana mungkin orang bisa menyukai pizza itu. Sama sekali tidak bisa dinikmati kalau menurut saya. Itu kenapa? Karena lidah saya itu dididik secara berbeda dengan lidah orang-orang yang menyukai pizza itu. Saya lidah orang kelas bawah yang dididik dengan cara berbeda. Jadi soal rasa itu juga soal yang tidak sekedar urusan lidah. Rasa itu dididik, rasa itu dibiasakan, rasa itu diajarkan. Kalau petani misalnya lidahnya diajari untuk menyukai makanan-makanan yang ya memang khas kelas petani, singkong misalnya. Makan keju muntah petani. Beda dengan kelas atas itu. Kelas atas lidahnya itu dididik dengan cara-cara yang hanya orang kelas atas saja yang tahu. Bagaimana seorang bisa merasakan lezatnya Pizza Hut. Itu cuma orang-orang kelas atas yang tahu. Lah orang-orang kelas tidak jelas seperti saya itu nggak paham apa yang menarik, apa yang enak dari Pizza Hut itu karena lidah saya nggak pernah dididik untuk mengkonsumsi barang-barang mewah seperti itu, makanan-makanan mewah seperti itu yang harganya nggak masuk akal itu. Saya terkaget-kaget ketika lihat air mineral yang apa namanya, yang kecil itu, saya lihat struknya 11.000 gitu. Nah, ini nggak masuk akal. Tapi kalau yang Anda konsumsi itu bukan sekedar makanan tapi status sosial, maka semua menjadi tampak lebih masuk akal. Ini namanya conspicuous consumption. Ketika orang mengkonsumsi sesuatu dengan cara berbeda untuk menekaskan perbedaan statusnya dengan orang lain. Ada terminologi menarik yang dikenalkan oleh Mills, yaitu sociological imagination. Ini cara khas sosiologi memandang realitas. Cara khas sosiologi memandang realitas. Jadi sociological imagination itu gampang-gampangannya didefinisikan sebagai kepekaan atas adanya hubungan antara individu dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi hal-hal yang semula hanya persoalan pribadi, hal yang semula kelihatan sebagai sekedar persoalan pribadi, sekedar pilihan personal,
Itu lalu kemudian oleh sosiologi dibawa dalam kaitannya, dipahami dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosial yang lebih luas. Jadi, tanpa sociological imagination, maka kita cenderung menganggap hal-hal yang sifatnya personal itu sebagai sekedar urusan personal. Hal-hal yang kita lakukan sebagai pribadi itu ya sekedar dilakukan karena preferensi pribadi. Orang mengkonsumsi ayam goreng Kentucky ya karena dia suka, itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Orang suka makan hamburger itu ya memang dia suka, itu lidahnya dia bisa menikmati betapa lezatnya Pizza Hut itu ya karena memang lidahnya saja yang berbeda dengan lidah saya, itu tidak ada hal lain yang berkaitan dengan dunia sosial, gitu. Itu kalau kita melihat realitas tanpa sociological imagination, beda dengan misalnya kalau kita melihat realitas dengan memakai kacamata sociological imagination, maka rasa itu lalu menjadi bukan sekedar rasa. Itu ada status sosial yang ingin juga dikonsumsi melalui gigitan ayam goreng Kentucky yang renyah itu. Jadi yang dikonsumsi itu bukan barang, tapi status sosial. Kita mengkonsumsi status. Dan itulah sebabnya kenapa Anda harus mengeluarkan harga yang jauh lebih mahal daripada kalau Anda benar-benar sekedar mengkonsumsi ayam goreng. Tanpa sociological imagination, orang belanja barang-barang branded itu ya karena suka begitu saja. Nah, kalau Anda mau memakai kacamata sosiologi, Anda harus bisa menemukan motif orang selain sekedar suka. Oke lah, mungkin memang enak ayam goreng Kentucky, memang barang branded itu mungkin nyaman dipakai, tapi orientasinya tidak sesederhana itu. Ada keinginan untuk menegaskan kelas, ada keinginan untuk menjadi bagian dari kelas-kelas tertentu yang dia identifikasi. Dia mengidentifikasikan diri sebagai kelas tertentu. Jadi konsumsi kalau dulu di masa lalu, di masa zaman apa itu, zaman apa kita menyebutnya, zaman apa itu, zaman kerajaan dulu itu, status ada dulu baru kemudian ditentukan secara sosial apa yang layak dan tidak layak dia konsumsi. Kalau dia seorang bangsawan misalnya, pantasnya itu, layaknya itu dia mengkonsumsi pakaian seperti ini, dia pantasnya itu makan dengan cara seperti ini. Kalau Anda bangsawan, Anda makan dan kemudian mulut Anda terbuka-buka ketika makan, itu Anda tidak layak untuk menjadi bangsawan. Kalau Anda bangsawan, itu pantasnya itu Anda makan dengan cara yang sehalus mungkin, yang kira-kira gigi Anda itu tidak kelihatan ketika mengunyah. Itu. Kalau Anda makan, ada seorang bangsawan makan memegang piring dengan sendok, kok masih bunyi ting ting ting, itu Anda bukan bangsawan beneran. Nah, itu dulu ketika status seseorang menentukan pola konsumsi. Nah, kalau sekarang beda. Sekarang sebaliknya, pola konsumsilah yang kemudian bisa menciptakan status sosial seseorang. Oleh karena itu, lalu kalau Anda misalnya ingin menjadi bagian dari orang-orang di kelas berada, konsumsilah barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh kelas yang Anda inginkan. Kalau kelas yang Anda inginkan itu biasa memakai baju-baju branded misalnya, ya Anda juga harus memakai baju-baju yang sama kalau Anda ingin menjadi bagian dari kelas-kelas itu. Jadi ini bukan sekedar urusan suka oke lah, oke ada gitu suka, tapi ada fenomena yang jauh lebih kompleks daripada sekedar suka. Nah, itu cara khas sosiologi memandang realitas yang oleh Mills kemudian disebut sebagai sociological imagination. Jadi berpikir ala sosiologi itu adalah mencoba untuk melihat sesuatu yang wajar melalui perspektif baru. Itu berpikir ala sosiologi. Sosiologi menunjukkan bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai alamiah itu mungkin tidak sealamiah yang kita pikirkan sebelumnya. Dan itu berlaku juga pada hal-hal yang semula dianggap genetik atau biologis, seperti kenapa perempuan cenderung feminin, kenapa laki-laki cenderung maskulin misalnya. Siapa yang menentukan bahwa perempuan harus feminin, laki-laki harus maskulin misalnya? Apa itu benar-benar murni karena faktor genetik? Apa itu benar-benar karena faktor biologis? Atau sebetulnya ada
kontrol sosial, ada kekuatan sosial yang meminta agar perempuan menjadi feminin dan laki-laki menjadi maskulin gitu. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan itu dia yang mengandung misalnya, maka secara biologis perempuan dianggap lebih pantas untuk berada di rumah daripada berkarir di dunia luar misalnya. Nah, apa memang urusannya sekedar biologi seperti itu misalnya? Atau sebetulnya ada hal lain misalnya. Nah, sosiologi mencoba untuk melihat itu dengan perspektif baru misalnya. Benar bahwa secara biologis memang perempuan itulah yang mengandung, bukan laki-laki. Tetapi kalau kemudian perempuan dianggap tak punya pilihan selain berada di rumah, nah itu tentu bukan lagi urusan biologis itu. Itu berkaitan erat dengan bagaimana kultur masyarakat memperlakukan perempuan dan laki-laki. Jadi itu semua yang kemudian dipelajari oleh sosiologi. Sosiologi mencoba untuk mempertanyakan hal-hal yang kita anggap sebagai alamiah, yang bahkan itu menyangkut dengan sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai faktor genetik atau biologis misalnya. Sosiologi mencoba untuk mempertanyakan itu kembali. Apa benar seperti yang selama ini diasumsikan oleh banyak orang. Jadi itu menariknya sosiologi. Nah, Anda pernah enggak mendengar istilah pink globalization? Nah, ini coba dibaca-baca gitu ya, dicari-cari informasi-informasi di internet tentang apa itu pink globalization dan apa yang menarik dari fenomena pink globalization ini. Anda baca, Anda pelajari, nanti minggu depan kita akan sekilas untuk mendiskusikan sebelum kita sampai ke materi selanjutnya. Oke ya, nanti ini jangan lupa dibaca-baca gitu. Ada banyak sumber dari jurnal, dari macam-macam, ada banyak sekali. Ada e-book yang bicara tentang pink globalization itu juga ada. Jadi coba dibaca, nanti minggu depan kita diskusikan. Oke, sampai di sini diskusi kita. Ini 3 referensi yang saya pakai di dalam obrolan kita. Kita ketemu di obrolan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.